Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Semoga kebaikan, kebenaran datang dari segala penjuru untuk kita semua. Malam hari ini kembali saya menyapa Anda dengan tema bahasan isu yang ramai beberapa hari terakhir tentang partai politik. Jadi partai politik ini menghangat isunya beberapa hari terakhir, beberapa minggu terakhir, beberapa bulan terakhir. Ada yang mengatakan bahwa partai politik tersandera. Kemudian ada juga partai yang disandera. Nah, ini kaitannya dengan pemilu kada atau pilkada serentak di Indonesia atau di tanah air. Nah, ini juga tidak lepas dari peristiwa beberapa waktu lalu suksesi di Partai Golkar. Ya, ini kaitannya dengan eksistensi partai politik di era modern sekarang. Nah, lalu bagaimana pandangan Anda, pandangan saya, pandangan kita, atau pandangan masyarakat secara umum tentang isu tersebut? Jadi mungkin banyak persepsi, banyak pendapat. Namun perlu kita stressing perihal apa sebenarnya partai politik itu sendiri. Sambil bersantai dulu ya, sambil santai, izinkan saya menuangkan sake Bali dulu. Sake Bali. Jadi di Bali ada minuman tradisional. Jadi kalau di Jepang namanya sake, di Bali ada dua jenis, ada berem dan ada arak. Nah, kebetulan ini arak Bali yang saya campur dengan Coca-Cola, kemudian saya tetesi beberapa jeruk nipis. Ya, jadi ini saja rasanya sudah enak. Mungkin tidak kalah dengan minumannya Mr. Bahlil yang katanya harganya hampir 30 juta, 29,5 juta. Tapi ini tidak kalah Om Bahlil, Mas Bahlil, Bro Bahlil ya. Memberdayakan UMKM lokal. Nah, oke, saya lanjutkan. Jadi bagaimana pandangan kita tentang partai politik? Definisinya dulu. Jadi ketika kita memilih bentuk demokrasi setelah satu negara merdeka, berdaulat, kemudian memilih bentuk demokrasi, maka salah satu instrumennya itu adalah infrastruktur politik. Karena infrastruktur politik itu pemerintah, infrastruktur itu salah satunya adalah partai politik. Kemudian ada juga media massa, kemudian ada kelompok penekan, pressure group, kemudian ada civil society, kemudian ada tokoh masyarakat. Nah, itu contoh-contoh atau elemen-elemen dari infrastruktur politik itu sendiri. Tetapi yang paling utama sebenarnya partai politik. Nah, bagaimana struktur atau organisasi partai politik yang sehat? Jadi tentunya karena dia sebuah organisasi, maka dia mestinya dibangun dengan konsep-konsep organisasi yang ideal. Jadi penopang utamanya selain manusia adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai itu sendiri. Berarti konsep-konsep penyusunan ADART itu harus ideal, menggunakan pendekatan manajemen modern. Itu semestinya. Nah, salah satu misalnya kita lebih substantif lagi berkaitan dengan struktur kepengurusan, syarat-syarat kepengurusan, syarat-syarat keanggotaan harus menggunakan pendekatan modern yang ideal, baik dan benar. Nah, sekarang kita kembalikan, apakah 18 partai politik yang ikut kontestasi kemarin di Indonesia hingga hari ini, ADART-nya itu sudah didasari oleh konsep-konsep ideal organisasi modern?
Silahkan Anda cermati. Makanya meskipun saya 2 kali tidak memilih Mulyono, tetapi saya mencoba untuk netral dan mencermati langkah-langkah Mulyono berkaitan dengan interaksinya dengan partai politik. Jangan-jangan Mulyono ini memang ingin agar partai itu dikonstruk dengan konsep-konsep organisasi yang modern. Contohnya misalnya, apakah kepengurusan khususnya ketua umum itu bisa lebih dari 2 kali masa jabatan? Izin menyalakan rokok. Nah, jadi kalau misalnya suatu partai politik ADART-nya, pimpinan atau ketua partainya itu boleh lebih dari 2 kali masa jabatan. Yang normal itu biasanya 1 kali masa jabatan 4 tahun, 5 tahun, itu di Indonesia atau di negara-negara modern lainnya. Tapi seandainya ADART-nya itu membolehkan lebih 2 kali masa jabatan, pertanyaan kritisnya, apakah itu konsep ideal? Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, kalau memang demikian konstruknya ADART persyaratan pengurus ketua umumnya itu, apakah itu akan bisa memberikan ruang regenerasi kepemimpinan di internal partai? Nah, itu pertanyaan juga. Karena partai politik ini sebenarnya sangat penting. Dia wadah, organisasi atau wadah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Karena sudah merdeka. Kalau belum merdeka berjuang, itu alat perjuangannya itu tentara, pasukan. Nah, kalau sudah merdeka, sudah berbentuk negara, sistem demokrasi, maka alat perjuangan, wadah perjuangan itu adalah partai politik. Nah, kalau partai-partai itu hingga hari ini kondisi internalnya toksik, jelas aspirasi-aspirasi publik itu akan bermasalah. Nah, ini persoalannya. Jadi itu kembali kepada diri kita sendiri, penilaian kita. Kalau kacamata saya, mohon maaf, secara umum dugaan saya ada katakanlah beberapa secara umum partai-partai yang ada di tempat kita ini, kepengurusannya, ADART-nya, iklim internalnya itu belum sehat, diduga belum sehat. Banyak variabel-variabel yang bisa kita teliti untuk mensahihkan apa yang menjadi dugaan saya itu. Ya, sehingga jangan salahkan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi terhadap partai-partai itu. Mungkin saja keinginan beliau itu untuk mendorong agar partai-partai itu tumbuh dan berkembang secara ideal menuju partai yang modern, yang betul-betul memperjuangkan aspirasi publik. Ini PR besar untuk state ini, negara ini. Sehingga kasus-kasus yang saya sampaikan tadi, partai politik disandera, partai politik tersandera, tidak terjadi. Dan saya ingin mengatakan pada konten ini, tidak ada partai, tidak ada organisasi, kalaupun bukan partai, itu organisasi tidak ada yang jelek dan tidak ada yang bagus, biasa-biasa saja. Karena apa? Yang menimbulkan penilaian terhadap organisasi itu adalah kinerja dari orang-orang yang ada di dalam organisasi itu sendiri, bukan wadahnya, karena wadah ini barang mati. Orang-orang yang menjadi pengurus di organisasi itu, termasuk orang-orang yang ada di partai-partai itu, partai A, partai B, partai C. Dan ternyata persoalan kita sampai dengan hari ini mengerucut pada masalah SDM, sumber daya manusia. Nah, itu mungkin yang menjadi PR besar kita. Sehingga kalau kita mau melakukan perubahan
pada orang atau manusia yang usianya lebih dari 35 tahun agak susah karena karakter. Kalau kita mau menginvestasikan, merubah institusi, merubah organisasi, entah itu organisasi privat, entah itu partai politik, institusi birokrasi, kalau kita mendorong yang usia 35 lebih sulit. Langkah urgen yang harus dilakukan adalah mulai dari anak-anak. Itu yang harus kita dorong untuk menjadi manusia-manusia unggul. Sehingga nanti 20 tahun ke depan merekalah yang akan mengurus partai, mengurus birokrasi, mengurus institusi bisnis, organisasi bisnis. Yang kalau sudah manusia yang sudah karakter ini sangat susah sekali menurut pandangan saya. Susah. Ya. Ya karena semua terlibat. Tidak ada yang bersih 100%. Mohon maaf. Ya. Yaitu mungkin hal yang ingin saya sampaikan. Jadi saya lanjutkan arak balinya. Kata kuncinya, kalau mau membenahi partai politik, benahi ADART-nya, benahi cara rekrutmen pengurus-pengurusnya, aturan-aturan kepengurusan harus ideal, termasuk aturan ketua umum dan lain sebagainya. Seiring dengan waktu berjalan, sistem pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, apalagi SMA, itu harus dikaji ulang. Bagaimana caranya menghasilkan manusia unggul. Saya ada menitip pada beberapa calon kepala daerah untuk memasang program pernikahan emas. Jadi kita mulai berpikir dari proses pernikahan perkawinan, bagaimana menghasilkan bayi yang unggul. Ya. Bagaimana kriterianya itu? Kita sampai sedetail itu berpikir. Karena kalau kita merubah yang usianya 35 lebih, susah karena itu masalah karakter. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Jadi kesimpulannya sudah saya sampaikan. Tidak ada partai yang jelek. Tidak ada organisasi yang jelek. Karena di dalam organisasi itu yang menggerakkan adalah manusia. Persoalannya ada pada manusia. Bagaimana menyusun aturan sehingga aturan ideal. Mungkin itu hal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih, selamat malam. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya. Selamat.